Ibu tersenyum licik. Dia mencintainya, bukan kamu. Tinggalkan rumah dan uang itu untuknya. Aku sudah menandatangani surat cerai. Dia boleh memiliki suamiku, tapi rumah dan uang itu milikku. Halo semuanya, terima kasih telah bersama saya hari ini. Sebelum saya memulai cerita saya ingin tahu dari kota mana kalian menonton. Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Dan sekarang, izinkan saya menarik kalian ke dalam cerita ini. Ibuku bahkan tidak berkedip ketika dia menyuruhku menyerahkan suamiku kepada adikku. Dia hanya memotong bistiknya, menatap mataku lekat-lekat dan berkata, "Sari, bersikaplah masuk akal. Rina sedang mengandung anaknya. Budi lebih membutuhkannya daripada dia membutuhkanmu." Aku membeku. Garpu di tanganku tiba-tiba terasa seberat timah. Udara di ruang makan rumah orang tuaku yang luas di kawasan elit Jakarta Selatan, yang biasanya dipenuhi aroma kue mahal buatan ibuku, sekarang berbau daging bakar dan pengkhianatan yang mencekik. Aku memindai meja makan. Ayahku menatap gelas anggurnya, menghindari tatapanku. Adikku Rina tampak berseri-seri. Tangannya bertumpu secara protektif di atas perutnya yang sedikit membuncit, yang tidak aku sadari sampai 10 detik yang lalu. Dan Budi, suamiku selama 10 tahun, pria yang telah menciumku selama tinggal pagi itu, dan mengatakan dia mencintaiku, sedang memegang tangan Rina yang lain. "Maaf," bisikku. Suaraku terdengar kecil dan menyedihkan. Itu adalah suara gadis kecil yang biasa meminta maaf hanya karena ada di rumah ini. Budi akhirnya menatapku. Tidak ada rasa bersalah di matanya. Mata itu dipenuhi dengan tantangan. "Sari, tolong jangan bikin keributan," katanya, menggunakan nada merendahkan yang digunakan seseorang pada anak yang histeris. "Kami tidak ingin memberitahumu seperti ini, tapi kami tidak bisa menyembunyikannya lagi. Rina sudah hamil 4 bulan. Kami saling mencintai." Aku merasakan darah mengalir turun dari wajahku. 4 bulan? Kamu sudah tidur dengan adikku selama 4 bulan atau lebih, sela Rina. Dia menyeringai. Lengkungan bibir yang sedikit kejam yang sangat kukenal. "Itu tidak penting, Sari. Waktunya tidak relevan. Yang penting adalah kita keluarga sekarang. Keluarga sejati. Sesuatu yang jelas tidak bisa kamu berikan padanya." Pukulan itu tepat sasaran. Hantam langsung pada perjuangan kami dengan ketidaksuburan. Tahun-tahun tes negatif. Malam-malam aku menangis di pelukan Budi, sementara dia berbisik bahwa itu tidak masalah, bahwa kita sudah cukup satu sama lain. Itu semua bohong. Aku menatap ibuku, Ibu Ratna. Pasti dia akan marah besar. Pasti dia akan menampar Budi dan mengusirnya. Tapi dia hanya menyesap anggurnya. "Sari, lihat faktanya. Kamu wanita karir, selalu bepergian, selalu terobsesi dengan perusahaanmu. Kamu kuat, kamu bisa bertahan hidup sendiri. Tapi Rina, dia rapuh. Dia butuh penopang. Dan bayi itu adalah cucuku, darah dagingku." "Aku juga darah dagingmu," bentakku, suaraku meninggi. "Dia suamiku." Secara teknis, ayahku, Bapak Dharma, menggerutu. Dia akhirnya mendongak. "Tapi pernikahan itu sudah berakhir secara efektif, kan? Kalian berdua sudah saling menjauh. Kita semua sudah melihatnya. Budi bahagia dengan Rina. Lihatlah mereka." Aku melihat. Mereka tampak seperti parodi mengerikan dari pasangan bahagia. Suamiku dan adik perempuanku. Rasa mual naik dalam gelombang yang kuat. Aku berdiri, kursiku berdecit keras di lantai kayu ulin. "Duduk, Sari," perintah ibuku. "Kita perlu membahas pengaturannya." Budi tidak bisa begitu saja pindah ke kontrakan. Dia butuh stabilitas untuk bayinya. Kami pikir yang terbaik adalah jika kamu pindah ke apartemen di pusat kota Jakarta. Tinggalkan rumah itu untuk Budi dan Rina. Itu lingkungan yang bagus dan dekat dengan kami, jadi kami bisa membantu merawat bayinya.
Rahangku ternganga. Kalian ingin aku pindah dari rumahku sendiri? Rumah yang aku beli? Rumah yang aku bayar cicilan KPR-nya? Itu rumah Budi juga, kata ibuku dengan nada meremehkan. Hukum harta gunu gini, bukankah begitu? Apapun yang diperoleh selama pernikahan dibagi 50/50. Lagi pula, kamu punya banyak uang. Kamu bisa beli yang lain. Jangan serakah, Sari. Itu tidak enak dilihat. Serakah. Aku membayar semuanya. Aku melunasi cicilan mobil orang tuaku. Aku membiayai 3 upaya Rina yang gagal untuk mendapatkan gelar sarjana. Aku membiayai usaha bisnis Budi yang tidak pernah menghasilkan 1 rupiah pun. Dan sekarang, aku yang serakah karena ingin mempertahankan rumahku sendiri. Aku pergi, kataku, meraih tasku. Tanganku gemetar begitu hebat, hingga aku nyaris tidak bisa memegang talinya. Jika kamu keluar dari pintu itu, kata Budi, suaranya turun 1 oktav, mencoba terdengar berwibawa. Kamu akan membuktikan mengapa aku meninggalkanmu. Kamu dingin. Kamu lebih peduli pada asetmu daripada pada nyawa manusia. Aku peduli pada kesetiaan, teriakku. Suara itu bergema di dinding. Aku peduli bahwa suamiku tidur dengan adikku. Diam, desis ibuku. Apa kata tetangga nanti? Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya. Sebuah lukisan monster. Orang tuaku memfasilitasi pengkhianatan. Adikku mencuri hidupku. Suamiku seorang pengkhianat. Aku tidak akan memberikan rumah itu padamu, kataku. Suaraku gemetar tapi jelas. Dan aku tidak akan memberikan perceraian yang mudah. Kamu akan melakukannya, kata ibuku dengan percaya diri. Karena jika tidak, kamu akan kehilangan keluarga ini selamanya. Lakukan hal yang benar, Sari. Jadilah kakak yang lebih dewasa untuk sekali ini. Aku berbalik dan berlari. Aku tidak menoleh kembali ke cahaya hangat ruang makan itu. Aku hanya butuh udara. Aku harus pergi sebelum aku hancur berkeping-keping tepat di sana, di atas keset selamat datang mereka. Sebelum saya memberitahu Anda apa yang saya lakukan selanjutnya, saya ingin berterima kasih karena telah mendengarkan. Jika Anda menonton dari Jakarta atau kota lain manapun, beritahu saya di komentar. Saya membaca setiap komentar. Hujan Jakarta tidak menghapus apapun. Itu hanya membuat segalanya menjadi abu-abu dan licin. Aku tersandung ke mobilku, meraba-raba kunci. Penglihatanku kabur, bukan hanya karena gerimis yang tak henti-hentinya, tetapi karena air mata panas dan marah yang membakar pipiku. Aku masuk ke dalam perlindungan jok kulit mobil yang kubeli. Aku mengingatkan diriku sendiri dengan getir dan mengunci pintu. Sejenak, aku hanya duduk di sana terengah-engah mencari udara. Tanganku mencengkeram setir begitu keras, hingga buku-buku jariku memutih. Aku menyalakan mesin dan melesat keluar dari jalan masuk, meninggalkan rumah tempat aku menghabiskan seluruh hidupku, berusaha menjadi cukup baik. Aku tidak tahu kemana aku pergi. Aku hanya menyetir. Aku masuk ke jalan tol dalam kota. Wiper memukul kaca dengan ritme panik. Pikiranku berpacu, mencoba mencari celah dalam kenyataan. Mungkin ini lelucon sakit dan gila. Mungkin aku akan bangun di tempat tidurku di sebelah Budi, dan dia akan hangat dan berbau sabun kayu cendana. Dan aku akan memberitahunya tentang mimpi buruk ini, dan dia akan tertawa dan memelukku. Tapi kemudian bayangan tangan Rina di perutnya melintas di benakku. Rasa puas diri itu, ketiadaan rasa malu yang mutlak itu. Ini bukan mimpi buruk. Ini hidupku. Aku menyetir tanpa tujuan selama 1 jam. Lampu-lampu gedung pencakar langit Jakarta mencoreng menjadi garis-garis neon panjang. Akhirnya, aku berhenti di tempat parkir di sebuah tempat istirahat. Cakrawala kota berkilauan di kejauhan. Aku mematikan mesin dan membiarkan keheningan menghancurkanku. Bagaimana dia bisa?
Aku memutar ulang 4 bulan terakhir di kepalaku. Malam-malam larut yang dihabiskan Budi di pertemuan bisnis. Akhir pekan dia pergi membantu orang tuanya renovasi. Dia tidak ada di rumah orang tuanya. Dia ada di rumahku. Dia bersama Rina. Mereka semua terlibat di dalamnya. Setiap kali aku muncul untuk makan malam minggu, mereka menertawakanku di belakangku. Mereka menatapku. Wanita bodoh yang bekerja 80 jam seminggu untuk mendanai gaya hidup mereka dan mengejek ketidaktahuanku. Aku menjerit. Itu adalah suara primal mentah yang robek dari tenggorokanku. Aku memukul setir sampai telapak tanganku perih. Aku menjerit untuk 10 tahun yang telah kusia-siakan. Aku menjerit untuk bayi yang tidak bisa kumiliki dan untuk bayi yang dikandungnya. Kemudian, tawar-menawar dimulai. Tawar-menawar yang menyedihkan dan putus asa dari seorang wanita yang syok. Mungkin kita bisa memperbaikinya. Sebuah suara kecil dan pengkhianat berbisik di kepalaku. Mungkin jika aku setuju dengan pernikahan terbuka. Mungkin jika aku membantu membesarkan bayi itu. Tidak. Aku melihat ke kursi penumpang. Ada struk kusut di tempat cangkir. Aku memungutnya. Itu dari toko perhiasan tertanggal 2 minggu lalu. Gelang pesona. Aku tidak punya gelang pesona. Rina yang punya. Aku ingat melihat rantai perak baru di pergelangan tangannya saat makan malam. Dia membelikannya perhiasan dengan uangku. Kesedihan mulai mengental menjadi sesuatu yang lebih dingin. Aku ingat janji pernikahannya. Dalam kaya maupun miskin. Dia jelas menyukai bagian dalam kaya. Ketika kami bertemu, aku hanyalah seorang akuntan junior, dan dia adalah agen properti yang sedang naik daun. Kami setara saat itu. Tapi sementara aku menaiki tangga perusahaan, mengambil kelas malam, mendapatkan sertifikasi, mengejar posisi direktur keuangan, CFO, dia stagnan. Dan bukannya bangga, dia malah benci. Kamu mengebiri aku, katanya suatu kali saat bertengkar tentang uang. Kamu memperlakukanku seperti karyawan. Aku akan meminta maaf saat itu. Keesokan harinya, aku mentransfer 15 juta rupiah ke rekening pribadinya agar dia bisa berinvestasi dalam bisnis konsulmannya, hanya untuk menenangkan egonya. Aku telah membeli cintanya berulang kali. Dan orang tuaku, itu yang paling menyakitkan. Jadilah kakak yang lebih dewasa. Itu adalah mantra keberadaanku. Rina itu sensitif, Sari. Rina butuh bantuan, Sari. Kamu yang kuat. Menjadi kuat hanyalah eufemisme untuk dimanfaatkan. Mereka tidak mencintaiku karena siapa diriku. Mereka mencintaiku karena apa yang kuberikan. Aku adalah sapi perah keluarga yang memikul beban berat agar Rina bisa melenggang tanpa beban. Aku melihat ponselku. 5 panggilan tak terjawab dari ibuku. Sebuah pesan dari Budi. Berhenti bersikap dramatis. Kembalilah agar kita bisa membahas jadwal pindahan. Jadwal pindahan? Dia sudah merencanakan cara mengatur perabotanku di kehidupan barunya. Aku tidak membalas. Aku menyalakan mobil lagi. Air mataku sudah berhenti. Mataku kering dan perih. Dan ada rasa sakit yang hampa di dadaku, yang aku tahu akan ada di sana untuk waktu yang lama. Tapi saat aku keluar dari tempat parkir, penyangkalan itu hilang. Realitas adalah batu dingin dan keras di perutku. Mereka menginginkan perang. Mereka menginginkan rumahku. Mereka menginginkan uangku. Mereka pikir aku akan menyerah karena aku selalu menyerah. Mereka pikir aku lemah karena aku baik. Aku menyetir pulang ke rumahku. Bukan untuk berkemas, tapi untuk mengamankan perimeter. Aku tidak akan pergi ke apartemen di pusat kota. Aku akan tidur di tempat tidurku sendiri, bahkan jika itu berbau seperti dia. Besok,
Aku tidak akan menjadi seorang putri atau istri. Besok, aku akan menjadi CFO. Dan aku akan melakukan audit terhadap seluruh hidup mereka. Untuk memahami mengapa aku tidak membalikan meja dan membakar rumah itu saat itu juga kan? Maka, Anda harus memahami hierarki keluarga Dharma. Aku adalah anak sulung, sehat dan kuat. Rina lahir 8 tahun kemudian, prematur dan sakit-sakitan. Sejak dia tiba di inkubator, mengambil napas dangkal, dia adalah matahari dan aku adalah bayangan. Itu dimulai dari hal kecil. Diam Sari, bayinya sedang tidur. Berikan mainan itu pada Rina, dia menangis. Kamu tidak butuh sepatu baru Sari, Rina butuh sisipan ortopedi. Aku belajar sejak dini bahwa kebutuhanku adalah nomor 2. Peranku adalah memfasilitasi kebahagiaan Rina. Aku ingat ulang tahunku yang ke-16. Aku sudah menabung sepanjang musim panas, menjaga anak dan memotong rumput tetangga untuk membeli motor bekas. Ayahku berjanji akan menyamai tabunganku jika aku mendapat nilai A semua. Aku berhasil. Aku dengan bangga mempersembahkan rapor dan toples uangku. Ayahku melihat toples itu, lalu ke ibuku. Sari, sayang. Ibuku memulai dengan suara lembut dan penuh belas kasihan yang dia gunakan. Kita punya situasi. Rina butuh kawat gigi, jenis yang mahal. Dan ada kemah tari yang akan datang. Kami benar-benar tidak bisa menyisihkan uang sekarang. Tapi ayah janji, kataku. Suaraku bergetar. Jangan egois, bentak ayahku. Adikmu punya masalah kepercayaan diri. Kawat gigi adalah kebutuhan medis. Kamu bisa naik bus, itu membangun karakter. Jadi, aku naik bus. Rina mendapatkan kawat giginya dan kemah tarinya. Dia keluar dari kemah setelah 2 hari karena terlalu sulit. Dan uangnya hilang. Aku tidak pernah mendapatkan dana pendamping itu. Aku membeli motor itu sepenuhnya dengan uangku sendiri 2 tahun kemudian. Ini adalah polanya. Aku bekerja, Rina menerima. Insiden terburuk yang seharusnya memperingatkanku tentang apa yang dia mampu lakukan, terjadi di perpisahan sekolah SMA-ku. Aku telah membeli gaun hijau zamrud yang indah. Aku bekerja shift ganda di restoran untuk membelinya. Gaun itu tergantung di lemariku terbungkus plastik, simbol satu malam di mana aku bisa menjadi cantik dan istimewa. 2 hari sebelum prom, aku pulang dan menemukan Rina yang saat itu berusia 10 tahun di kamarku. Dia mengenakan gaunku. Gaun itu terseret di lantai, dan dia telah mengambil gunting dan memotong kelimanya secara kasar karena terlalu panjang untuknya. Dia berputar-putar, bermain Tuan Putri. "Apa yang kamu lakukan?" jeritku. Dia tersandung. Gunting itu merobek celah panjang tepat di bagian dada. Aku menangis. Aku benar-benar jatuh ke lantai dan terisak. Ibuku bergegas masuk. Ketika dia melihat gaun yang hancur dan wajah bersalah Rina, dia tidak memarahi Rina. Dia menoleh padaku. "Sari, kamu seharusnya tidak meninggalkannya di tempat yang bisa dia jangkau. Dia hanya anak-anak. Dia ingin menjadi seperti kakak perempuannya." "Dia merusaknya," teriakku. "Aku tidak bisa memakainya." "Kita bisa menyematnya dengan peniti," kata ibuku dengan nada meremehkan. "Berhenti bereaksi berlebihan. Kamu membuat Rina menangis." Dan begitulah, Rina menangis air mata buaya palsu. Dan tiba-tiba, aku menjadi penjahatnya. Aku pergi ke prom dengan gaun pinjaman yang tidak pas. Rina mendapat es krim untuk menenangkan traumanya karena teriakanku. Dinamika itu mengikuti kami hingga dewasa. Aku kuliah di Universitas Negeri, PTN, dengan beasiswa dan pinjaman. Rina kuliah di universitas swasta mahal dengan biaya orang tuaku. Dia drop out, masuk sekolah kecantikan, drop out,
dan kemudian menemukan dirinya di Eropa selama setahun, dibiayai oleh kartu kredit yang akhirnya diminta ayahku untuk kubantu lunasi karena bunganya membunuh kami, Sari. Dan kamu punya pekerjaan mewah sekarang. Aku membayarnya. Itulah penyakit menjadi anak bayangan. Kamu pikir jika kamu membayar cukup banyak, jika kamu memecahkan cukup banyak masalah, mungkin mereka akhirnya akan memandangmu dengan kekaguman yang sama seperti yang mereka berikan kepada anak emas. Aku pikir aku bisa membeli cinta mereka. Ketika aku membawa Budi ke dalam keluarga, aku pikir aku akhirnya memiliki seseorang di timku. Dia melihat bagaimana mereka memperlakukanku. Keluargamu gila, katanya setelah Natal pertama kami. Melihat Rina membuka gunungan hadiah, sementara aku mendapat kalender dan sepasang kaos kaki. Aku akan menjagamu, Sari. Bersamaku, kamu tidak akan pernah menjadi yang kedua. Aku berpegang teguh pada kata-kata itu. Aku menikahinya dengan mempercayainya. Aku tidak menyadari bahwa Budi pada dasarnya adalah versi laki-laki dari Rina. Tidak aman, merasa berhak, dan mencari inang. Dia tidak ingin menyelamatkanku dari dinamika keluargaku. Dia ingin masuk tepat ke dalamnya. Dia melihat betapa murah hatinya aku. Bagaimana aku melempar uang pada masalah untuk menghilangkannya, dan dia sadar dia telah mendapatkan jackpot. Jadi, ketika ibuku berkata di meja makan itu, "Jadilah kakak yang lebih dewasa." Itu memicu pengondisian selama 3 dekade. Tetapi itu juga memicu kemarahan yang ditekan selama 3 dekade. Aku bukan lagi gadis 16 tahun. Aku tidak bergantung pada mereka untuk tempat tinggal atau cinta. Aku adalah seorang CFO. Aku mengelola miliaran rupiah. Aku memecat orang yang tidak kompeten sebagai mata pencaharian. Dan saat aku duduk di rumahku malam itu menatap langit-langit, aku menyadari keluargaku adalah investasi yang buruk, aset beracun, dan sudah waktunya untuk likuidasi. Keesokan paginya, aku bangun di tempat tidur yang dingin dan kosong. Selama sepersekian detik, aku meraih Budi, ingatan otot, mengharapkan kehangatannya. Kemudian kenyataan menghantam seperti pukulan fisik. Dia tidak ada di sana. Dia mungkin bersama Rina. Aku menyeret diriku dari tempat tidur dan berjalan ke kantor rumahnya. Atau lebih tepatnya, ruang bermain gamenya yang kami sebut kantor untuk menjaga harga dirinya. Ketika aku bertemu Budi, dia adalah agen properti. Bukan yang paling sukses, tapi dia punya pesona. Dia punya potensi. Aku tertarik pada sifatnya yang santai, yang menyeimbangkan intensitasku. Dia adalah si pemimpi. Tampaknya pasangan yang serasi. Tapi saat karirku melejit, karirnya stagnan. Aku menjadi partner di firmaku. Pasar jatuh, dan dia tidak menjual satu rumah pun selama setahun. Tidak apa-apa, kataku padanya. Aku menghasilkan cukup untuk kita berdua. Istirahatlah. Cari tahu apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Itu kesalahanku. Aku memberinya bantalan empuk, dan dia memutuskan untuk tidur siang selama 5 tahun di atasnya. Dia mengubah citranya menjadi konsultan bisnis. Itu adalah gelar samar yang berarti dia menghabiskan sepanjang hari di LinkedIn dan forum pesan, sesekali bertemu teman untuk makan siang, untuk mendiskusikan ide yang tidak pernah terwujud. Dia berhenti berkontribusi pada KPR. Kemudian, dia berhenti membayar tagihan listrik. Kemudian, dia berhenti membeli bahan makanan. Perlahan, secara diam-diam, aku menjadi tulang punggung tunggal. Aku tidak keberatan dengan uang itu pada awalnya. Aku mencintainya. Tapi aku keberatan dengan sikapnya. Semakin sedikit dia menghasilkan, semakin sombong dia jadinya. Itu adalah mekanisme pertahanan. Aku tahu dia merasa kecil, jadi dia harus bertindak besar. Dia mulai mengkritik pengeluaranku.
Apakah kamu benar-benar butuh tas desainer lagi, Sari? Tanyanya sambil mengenakan jam tangan seharga 75 juta rupiah yang kubelikan untuknya. Kamu begitu materialistis. Kamu terlalu banyak bekerja. Kamu kehilangan kontak dengan apa yang penting. Apa yang penting rupanya adalah dia. Aku berjalan ke mejanya. Itu adalah tumpukan kertas dan surat yang belum dibuka. Aku mulai memilah-milahnya. Pemberitahuan tagihan kartu kredit yang jatuh tempo. Aku tidak tahu dia punya tilang elektronik. Dan kemudian brosur untuk resor mewah di Bali. Aku membeku. Aku mengenali resor itu. Aku pernah ke sana untuk retret perusahaan 6 bulan lalu. Budi tinggal di rumah karena dia punya pertemuan penting. Aku pergi ke laptopku dan membuka laporan rekening bersama kami, yang aku danai setiap bulan untuk pengeluaran rumah tangga. Ada di sana. Tagihan untuk 2 tiket pesawat ke Bali, tanggalnya bertepatan dengan perjalanan kerjaku, dan tagihan untuk kamar di Lux King. Dia telah membawanya ke sana sementara aku berada di ruang rapat, menutup kesepakatan yang membiayai hidup kami. Dia minum koktail di pantai bersama adikku dengan uangku. Aku merasa mual. Bukan hanya seksnya, itu adalah pembiayaan pengkhianatan itu. Dia telah membuatku membayar untuk penghinaanku sendiri. Aku terus menggali. Aku melihat penarikan tunai. 3 juta di sini, 2 juta di sana. Biaya konsultasi. Catatnya di aplikasi anggaran kami. Tapi melihat tanggalnya, 12 Agustus, ulang tahun Rina. 5 September, hari mobil Rina mogok. 31 Oktober. Dia telah mensubsidi hidup Rina selama bertahun-tahun. Bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kamu membuatku merasa kecil, katanya padaku pada makan malam ulang tahun pernikahan terakhir kami. Yang asli, bukan bencana tadi malam. Kamu berjalan seolah-olah kamu memiliki tempat ini hanya karena kamu yang menandatangani cek. Aku tidak bermaksud begitu, jawabku merasa bersalah. Aku hanya ingin kita stabil. Stabil itu tidak seksi, Sari, cibirnya. Kebutuhan itu seksi. Kamu tidak butuh aku. Dia benar. Aku tidak membutuhkannya. Tapi Rina butuh. Rina adalah lubang kebutuhan tanpa dasar. Dia butuh uang. Dia butuh validasi. Dia butuh seseorang untuk menyelamatkannya. Budi tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dia bisa berpura-pura menyelamatkan Rina menggunakan sumber dayaku. Itu adalah simbiosis parasit. Dia merasa seperti pria besar, dan Rina mendapat tumpangan gratis. Aku membanting laptop hingga tertutup. Kesedihanku menguap, digantikan oleh kejelasan yang dingin dan tajam. Ini bukan tragedi. Ini perampokan. Aku melihat sekeliling ruangan, pada barang-barang yang telah kubelikan untuknya. Komputer gaming tercanggih, kursi ergonomis, jersey bola bertanda tangan di dinding. Dia adalah Lintah. Lintah yang tampan, menawan, dan pandai memanipulasi. Gaslighting. Dan dia telah membuat kesalahan fatal. Dia pikir karena aku murah hati, aku bodoh. Dia pikir karena aku mencintainya, aku tidak memeriksa rekening. Tapi aku seorang CFO. Aku memeriksa semuanya. Aku mendengar pintu depan terbuka di lantai bawah. Langkah kaki berat. Dia ada di sini. Aku menarik napas dalam-dalam, merapikan pakaianku, dan berdiri. Istri yang menangis sudah pergi, auditor sudah masuk. Budi berjalan masuk ke rumah seolah dia memilikinya. Dia tidak terlihat menyesal, dia terlihat kesal. Seperti pria yang direpotkan oleh tugas yang membosankan. Terselip di bawah lengannya adalah tumpukan kardus pipih. "Sari," katanya, melihatku di puncak tangga. "Bagus kamu di sini. Kita perlu mempercepat ini." Aku berjalan perlahan menuruni tangga. Tanganku meluncur di sepanjang pegangan tangga yang telah kugosok dan kupelitur sendiri 3 tahun lalu.
Mempercepat apa tepatnya? Transisi ini, katanya, menjatuhkan kardus-kardus di pintu masuk. Hormon Rina sedang kacau. Dia mulai cemas. Bayinya bisa merasakan stresnya, kau tahu? Kita perlu menetap di sini akhir pekan ini, supaya aku bisa menyiapkan kamar bayi. Aku berhenti di anak tangga terakhir, menatap matanya. Kamu tidak akan menyiapkan kamar bayi di rumahku, Budi. Dia memutar matanya. Mulai deh, aku sudah bilang pada ibumu kamu akan menjadi sulit. Dengar, Sari, mari kita bersikap dewasa tentang ini. Rumah ini punya 4 kamar tidur. Terlalu besar untuk 1 orang. Kamu tidak pernah di sini juga. Kamu tinggal di kantor. Rina dan aku memulai sebuah keluarga. Kami butuh ruang. Itu logis. Logis? Aku tertawa kering dan tidak percaya. Logis adalah kamu pindah ke apartemen yang mampu kamu bayar, yang menurut perhitunganku adalah kardus di bawah jembatan layang. Wajahnya menggelap, pesonanya menguap, mengungkapkan kejahatan di bawahnya. Jangan mulai dengan uang, Sari. Hanya itu yang kamu punya, kan? Uangmu. Kamu pikir itu membuatmu lebih baik dari semua orang? Itu membayar cicilan rumah, kataku tenang. Sesuatu yang belum kamu lakukan dalam 5 tahun. Aku berkontribusi dengan cara lain, teriaknya, wajahnya memerah. Aku mengelola rumah tangga. Aku mengurus hal-hal. Aku memberimu dukungan emosional. Kamu tidur dengan adikku, bantahku. Apakah itu dukungan emosional? Aku tidur dengannya karena dia menghargaiku. Dia melangkah lebih dekat, mencoba menggunakan tinggi badannya untuk mengintimidasi aku. Dulu itu berhasil, hari ini tidak. Dia melihatku sebagai pria, bukan rekening bank. Kamu mendorongku menjauh, Sari. Kamu dingin. Kamu berjarak. Kamu, dalam segala hal, mandul. Kata itu menggantung di udara. Mandul. Dia tahu betapa sakitnya itu. Dia tahu tentang suntikan bayi tabung, hormon, kehancuran yang menghancurkan dari setiap hasil negatif. Dia menggunakan rasa sakitku sebagai senjata untuk membenarkan pengkhianatannya. Aku mencoba mengandung anakmu, bisikku. Suaraku sedikit gemetar meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Aku menyiksa tubuhku untukmu. Ya, itu tidak berhasil, katanya dengan kejam. Dan itu berhasil untuk Rina secara alami, tanpa usaha. Mungkin itu pertanda, Sari. Mungkin kita tidak dimaksudkan untuk punya anak. Mungkin alam tahu kamu bukan bahan ibu. Aku merasa seolah tamparan akan lebih tidak menyakitkan. Tapi aku tidak memukulnya. Aku hanya menatapnya, menghafal momen ini. Ini adalah penutupan yang aku butuhkan. Tidak ada cinta yang tersisa di sini, hanya kebusukan yang perlu dipotong. Kemas barang-barangmu, kataku. Suaraku berubah menjadi es. Barang pribadimu, pakaian, perlengkapan mandi. Kamu tidak boleh mengambil elektronik. Kamu tidak boleh mengambil furnitur. Dan kamu pasti tidak boleh mengambil mobil. Enak saja tidak boleh, cibirnya. Ini harta gono gini. Aku bicara dengan teman pengacara. Setengah dari semuanya adalah milikku, termasuk rumah ini. Tabungan pensiunmu, ya, milikmu karena kita menikah. Dia menyeringai. Jadi, kamu bisa melakukan ini dengan cara mudah. Tanda tangani rumah itu untukku, sebagai bagian dari penyelesaian. Dan aku tidak akan mengejar dana pensiunmu. Atau kita bisa pergi ke pengadilan, dan aku akan mengambil setengah saham perusahaanmu yang berharga itu juga. Pilihanmu. Dia pikir dia telah menempatkanku dalam skakmat. Dia pikir dia tahu hukum. Kemas pakaianmu, Budi, ulangku. Kamu punya 1 jam sebelum aku mengganti kuncinya. Kamu tidak bisa mengganti kuncinya, ini rumah pernikahan. Sebenarnya, kataku, memeriksa jam tanganku. Aku bisa, tapi silahkan panggil polisi. Aku ingin sekali menjelaskan kepada mereka mengapa suamiku mencoba memindahkan selingkuhannya yang hamil, adikku, ke rumahku. Dia menatapku, melihat bahwa aku tidak mundur.
Dia menyambar kardus-kardus itu dan menyerbu ke atas. Aku bisa mendengarnya membanting laci, melempar barang-barang. Aku pergi ke dapur dan menuangkan segelas air. Tanganku stabil sekarang. Dia baru saja mengakui strateginya. Pemerasan. Dia ingin menukar pensiunku dengan rumah. Dia ingin memeras aku sampai kering untuk membangun sarang bagi Rina. Dia tidak tahu tentang Piti, perseroan terbatas. Dia tidak tahu rumah itu secara teknis bukan atas namaku atau namanya. Dia tidak tahu mobil itu adalah sewa perusahaan. Dia bermain dam. Aku bermain catur 4D. 20 menit kemudian, aku melihatnya menyeret 3 koper ke lantai bawah. Dia mengambil PlayStation juga. Aku membiarkannya. Itu harga kecil untuk menyingkirkannya. Kamu akan mendengar dari pengacaraku, ludahnya saat dia berjalan keluar. Jangan pikir kamu sudah menang. Ibu dan ayah ada di pihakku. Semua orang ada di pihakku. Kamu akan berakhir sebagai wanita tua yang kesepian dan pahit, tanpa apa-apa selain kucingmu dan spreadsheet Excelmu. Selamat tinggal, Budi, kataku. Dia membanting pintu begitu keras hingga jendelanya bergetar. Aku berjalan mendekat dan mengunci gerendel mati. Lalu aku menggeser kunci rantai ke tempatnya. Aku sendirian di rumah besar yang sunyi. Tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rasanya tidak kosong. Rasanya bersih. Namun, kedamaian itu berumur pendek. Budi tidak hanya pergi. Dia langsung pergi ke pusat komando, rumah orang tuaku, dan mengaktifkan jaringan pendukung. Psikolog menyebut mereka monyet terbang, flying monkeys. Orang-orang yang dimanipulasi oleh narsisis untuk menyiksa korban mereka. Keluargaku adalah satu angkatan udara penuh dari mereka. Dimulai dengan notifikasi pesan di ponselku sekitar 10 menit setelah Budi pergi. Lalu satu lagi, lalu banjir. Tante Lydia. Sari, aku dengar apa yang terjadi. Aku sangat kecewa padamu mengusir ayah dari wanita hamil ke jalanan. Di mana hati nuranimu? Sepupu Mike. Bro, kasih aja Budi rumahnya. Lu kan kaya, jangan pelit. Bahkan nenekku yang hampir tidak bisa mengirim pesan. Keluarga membantu keluarga, memalukan kamu, Sari. Mereka memiliki narasi yang selaras sempurna. Dalam versi mereka, aku adalah istri kaya yang pendendam yang menghukum 2 kekasih yang malang. Tidak ada yang menyebutkan perzinahan. Tidak ada yang menyebutkan pengkhianatan saudara perempuan. Semuanya berfokus pada bayi yang tidak bersalah dan keegoisanku. Kemudian email itu tiba. Baris subjeknya hanyalah, solusinya. Itu dari ayahku dengan ibuku, Budi, dan Rina di CC. Aku duduk di meja dapur dan membukanya. Sari, kami terkejut dengan perilakumu hari ini. Mengusir Budi saat dia berusaha bersikap sopan tidak pantas. Kita perlu menyelesaikan masalah ini secara pribadi, tanpa pengacara mahal yang hanya akan menguras sumber daya keluarga. Berikut adalah proposal yang telah kami sepakati sebagai keluarga. 1. Kamu akan segera menandatangani akta hibah rumah di Jalan Mawar kepada Budi dan Rina. Ini akan memberikan stabilitas bagi calon keponakanmu. 2. Kamu akan membayar tunjangan kepada Budi selama 5 tahun, mengingat dia mengorbankan karirnya untuk mendukung karirmu. Aku tertawa terbahak-bahak mendengar yang ini. Mengorbankan apa? Skor tingginya di Call of Duty? 3. Kamu akan membayar jumlah 1 kali sebesar 75 juta rupiah untuk tekanan emosional yang ditimbulkan pada Rina selama transisi ini. 4. Kamu akan menyetujui perceraian cepat tanpa alasan. Sebagai imbalannya, Budi akan setuju untuk tidak mengejar klaim hukumnya atas 50% saham perusahaanmu saat ini. Ini tawaran yang murah hati, Sari. Jika kamu menolak, kami akan mendukung Budi dalam pertempuran hukum skala penuh. Kami akan bersaksi bahwa kamu kasar secara emosional dan lalai. Juga, ingat, kamu punya tanggung jawab terhadap anak ini. Jangan menghukum bayi yang tidak bersalah karena kecemburuanmu. Salam, Ayah. Aku menatap layar, penglihatanku kabur karena marah.
Mereka ingin aku membayar Rina untuk tekanan emosional. Mereka ingin aku membayar tunjangan kepada pria yang mencuri dariku dan ancaman bahwa mereka akan bersaksi melawanku. Orang tuaku sendiri bersedia melakukan sumpah palsu untuk menghancurkanku hanya untuk menopang Rina. Keberaniannya luar biasa. Mereka mengandalkan rasa bersalahku. Mereka mengandalkan usahaku seumur hidup untuk menyenangkan mereka. Mereka pikir jika mereka menekan cukup keras, Sari yang lama, saudari bayangan, akan hancur hanya untuk menghentikan teriakan itu. Aku mulai mengetik balasan yang marah. Apakah kalian gila? Dia selingkuh dariku. Dia adikku. Tapi jariku melayang di atas tombol kirim. Tidak. Inilah yang mereka inginkan. Mereka menginginkan reaksi emosional. Mereka ingin aku terlibat, berdebat, memohon. Jika aku berdebat, aku sedang bernegosiasi. Dan Anda tidak bernegosiasi dengan teroris. Aku menghapus draft itu. Sebaliknya, aku mencetak email itu. Aku mencetak pesan teks. Aku pergi ke kantor rumahku dan mencetak laporan bank yang menunjukkan pencurian Budi. Aku mencetak struk kartu kredit untuk perjalanan Bali. Aku membuat folder fisik. Aku memberinya label perang. Ponselku berdering. Itu ibuku. Aku membiarkannya masuk ke pesan suara. Berdering lagi, ayahku. Pesan suara. Kemudian telepon rumah berdering. Mereka tak henti-hentinya. Aku mencabut telepon rumah. Aku menyetel ponselku ke jangan ganggu. Hanya mengizinkan panggilan dari lingkaran dalamku. Yang sayangnya, daftarnya sangat pendek. Aku merasakan gelombang isolasi yang menghancurkan tiba-tiba. Aku telah kehilangan semua orang. Suamiku, adikku, orang tuaku, keluarga besarku. Bahkan tetangga mungkin berbalik melawanku begitu pabrik gosip dimulai. Aku adalah penjahat dalam cerita mereka, dan tidak ada yang kukatakan akan mengubah itu, karena kebenaran itu tidak nyaman bagi mereka. Kebenaran mengharuskan mereka mengakui bahwa Rina adalah perusak rumah tangga dan Budi adalah pecundang. Lebih mudah menjadikanku monster. Aku berjalan ke jendela dan melihat hujan. Aku butuh sekutu. Aku butuh seseorang yang tahu cerita sebenarnya. Dan kemudian, seolah dipanggil oleh keputusasaanku, sebuah taksi berhenti di tepi jalanku. Seorang wanita keluar bergulat dengan koper motif macan tutul raksasa dan payung basah. Dewi, teman sekamarku saat kuliah, pendamping pengantinku, orang yang memberitahuku di hari pernikahanku, aku beri ini 5 tahun, tapi aku mendukungmu. Dia tinggal di Surabaya. Aku belum menelponnya karena aku terlalu malu. Tapi disinilah dia, berbaris menaiki jalan depanku seperti jenderal yang tiba di garis depan. Aku membuka pintu dan sebelum aku bisa berkata sepatah kata pun, dia menjatuhkan koper, menatap wajahku yang berlinang air mata sekali, dan berkata, "Aku melihat postingan bayi ajaib Rina di Instagram. Aku di sini untuk membantumu mengubur mayatnya." Secara metafora atau harfiah, aku bawa sekop. Aku menangis, tapi kali ini air mata lega. Dewi tidak memberiku pelukan lembut. Dia memberiku pelukan yang ganas. Seolah dia mencoba menyatukan kepingan-kepinganku yang hancur melalui kekuatan tekad belaka. Dia membawaku ke ruang tamu, menendang sepatunya, dan membuka sebotol anggur yang kusimpan untuk acara khusus. Ini acara khusus, serunya, menuangkan 2 gelas besar. Ini adalah hari di mana kamu akhirnya bangun. Kami duduk di lantai dan aku menceritakan semuanya padanya. Makan malam itu, perjalanan itu, pesan teks, email dari ayahku. Ketika aku menunjukkan email itu padanya, Dewi tidak menjadi sedih. Dia menjadi sangat marah. Dia mondar-mandir di ruang tamuku, memberi isyarat liar dengan gelas anggurnya. "Tekanan emosional untuk Rina?" teriaknya. "Dia tidur dengan suamimu. Satu-satunya tekanan yang harus dia rasakan adalah rasa malu karena menjadi manusia yang mengerikan."
Dan orang tuamu? Sari, aku sudah memberitahumu mereka beracun selama 20 tahun. Tapi ini adalah pengkhianatan tingkat dewa. Mereka bilang mereka akan bersaksi melawanku. Kataku pelan. Mereka bilang aku kasar. Biarkan mereka, kata Dewi, berlutut di depanku dan memegang bahuku. Dengarkan aku, Sari. Lihat aku. Kamu bukan korban di sini. Kamu adalah banknya, dan mereka ketakutan. Ketakutan? Aku terisat. Mereka tampak cukup percaya diri. Itu gertakan, kata Dewi. Pikirkanlah, Budi tidak punya pekerjaan. Rina tidak punya pekerjaan. Orang tuamu pensiun dan hidup dengan pendapatan tetap, ditambah apapun bantuan yang kamu berikan pada mereka. Jika kamu mematikan keran uang, mereka kelaparan. Mereka menyerangmu karena mereka butuh kamu hancur. Sebelum kamu sadar, kamu memegang semua kartu. Dia benar. Aku begitu fokus pada luka emosional, sehingga aku tidak melihat lanskap strategisnya. Dia menginginkan rumah itu, kataku. Dia pikir itu harta Gonogini. Apakah itu? Tanya Dewi. Dia tahu aku teliti tentang keuangan. Sari, tolong beritahu aku kamu tidak mencantumkan nama pecundang itu di sertifikat. Aku berhasil tersenyum lemah. Aku membeli rumah itu sebelum kami menikah. Itu atas nama PT Sari Holdings. Aku melakukannya untuk perlindungan kewajiban karena pekerjaanku. Mata Dewi membelalak. Perjanjian pranikah. Tolong beritahu aku kamu menyuruhnya menandatangani perjanjian pranikah. Ya, aku melakukannya, kataku. Bosku saat itu memaksa. Budi menandatanganinya tanpa membacanya, karena dia ingin membuktikan dia tidak peduli dengan uang. Tapi aku belum melihatnya dalam 10 tahun. Aku tidak ingat klausul spesifiknya. Kalau begitu kita temukan, perintah Dewi. Malam ini kita temukan setiap lembar kertas. Kita bangun benteng, dan besok kita luncurkan serangan nuklir. Kami menghabiskan 4 jam berikutnya membalikan kantor rumahku. Kami menemukan perjanjian pranikah, pisah harta, di berangkas di belakang lemari. Kami menemukan laporan pajak. Kami menemukan tagihan kartu kredit yang kucetak sebelumnya. Saat kami bekerja, Dewi terus melubangi realitasku. Dia memberitahumu bahwa kamu mandul, tanyanya, memilah-milah struk. Sari, bukankah kamu pernah memberitahuku bahwa Budi menolak untuk dites? Aku berhenti. Ya, dia bilang dia tahu pasukannya baik-baik saja. Dia tidak mau pergi ke urolog. Dia bilang masalahnya jelas ada padaku karena stresku. Benar, dengus Dewi. Atau mungkin masalahnya ada padanya. Dan Rina dihamili oleh pelatih di gymnya, dan mereka menimpakannya pada Budi karena dia punya istri kaya. Aku membeku. Pikiran itu bahkan tidak terpikir olehku. Rina tidak akan. Budi tidak akan sebodoh itu. Budi memang sebodoh itu, kata Dewi. Dan Rina memang semanipulatif itu. Kita tambahkan tes DNA ke daftar tuntutanmu. Pada jam 3 pagi, kami memiliki gunung bukti. Biaya konsultasi yang sebenarnya adalah hadiah untuk Rina. Garis waktu perselingkuhan berdasarkan data lokasi kartu kredit, perjanjian pranikah, yang setelah dibaca ulang berisi klausul perselingkuhan yang menghancurkan. Aku melihat tumpukan kertas itu. Itu jelek. Itu adalah kronik kebodohanku dan keserakahan mereka. Tapi itu juga amunisi. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kan? Kata Dewi, menuangkan sisa anggur. Kamu tidak bisa hanya menceraikannya. Kamu harus memusnahkan mereka. Jika kamu memberi mereka 1 inci, mereka akan mengambil semuanya. Kamu harus menjadi batu karang. Tanpa emosi, hanya hukum. Aku tahu, kataku. Kesedihan itu benar-benar hilang sekarang, digantikan oleh tekad yang dingin. Aku butuh hiu,
bukan pengacara keluarga biasa. Hiu? Pengacara Hamidah, kata Dewi. Dia menangani perceraian sepupuku. Dia memakan suami selingkuh untuk sarapan. Aku buatkan janji temu untukmu jam 9 pagi. Aku melihat ponselku, pesan lain dari ayahku. Kami menunggu jawabanmu, Sari. Jangan paksa kami datang ke sana. Kali ini, aku mengetik balasan. Saya akan menanggapi melalui pengacara saya. Jangan hubungi saya lagi, atau saya akan melaporkan atas tuduhan pelecehan. Aku menekan kirim. Lalu, aku memblokir nomornya. Bagus, kata Dewi. Sekarang tidurlah. Besok, kita pergi berperang. Aku berbaring di sofa. Tidak bisa kembali ke tempat tidur yang telah dinodai Budi. Aku memejamkan mata, tapi aku tidak tidur. Aku memvisualisasikan rencananya. Mereka menginginkan penjahat. Baiklah, aku akan menjadi penjahat. Aku akan menjadi mimpi buruk terburuk yang bisa mereka bayangkan. Seorang wanita yang tahu harga dirinya dan memiliki bukti untuk membuktikannya. Kantor pengacara Hamidah seluruhnya terbuat dari kaca dan baja. Bertengger di lantai 40 gedung pencakar langit di Sudirman, Jakarta Pusat. Itu menjerit mahal, yang persis apa yang aku butuhkan. Hamidah sendiri adalah seorang wanita berusia 50-an dengan potongan rambut bob tajam dan mata yang tampak seolah bisa membakar berangkas bang. Dia mendengarkan ceritaku tanpa interupsi, mencatat di buku catatan hukum. Dewi duduk di sampingku, mengangguk membenarkan. Ketika aku selesai, Hamidah menyesap air dan melihat tumpukan dokumen yang kubawa. Bagus, katanya, suaranya tenang dan berwibawa. Mari kita nilai kerusakannya dulu. Dia mengambil perjanjian pranikah itu. Dia memindainya, alisnya sedikit naik. Siapa yang menyusun ini? Pengacara perusahaan lamaku, kataku. Apakah itu sah? Ini sangat kuat, kata Hamidah. Senyum kecil bermain di bibirnya. Pasal 4 ayat B. Dalam hal perselingkuhan terbukti, pihak yang bersalah kehilangan semua klaim atas apresiasi harta gonogini dan melepaskan semua hak atas tunjangan. Dan lihat definisi perselingkuhan ini. Itu mencakup perselingkuhan emosional dan penyalahgunaan keuangan. Dia menatapku. Budi tidak membaca ini, kan? Tidak. Dia bilang bahasa hukum membuatnya sakit kepala. Aku mengakui. Bagus untuk kita, kata Hamidah. Sekarang mari kita bicara tentang rumah. Kamu bilang itu dalam PT Sari Holdings. Saya konfirmasi. Aku membelinya 6 bulan sebelum pernikahan. Dan kamu tidak pernah menambahkan namanya ke akta pendirian PT? Tidak. Apakah kamu menggunakan dana bersama untuk membayar cicilan? Kadang-kadang aku tersendat. Dari rekening bersama, Hamidah mengerutkan kening. Itu menciptakan masalah percampuran aset. Dia bisa mengklaim dia berkontribusi pada ekuitas. Tapi selaku mengeluarkan spreadsheet yang dibuat Dewi dan aku tadi malam, aku bisa membuktikan bahwa setiap rupiah di rekening bersama berasal dari gajiku. Budi belum menyumbang sepeser pun dalam 5 tahun. Faktanya, catatan ini menunjukkan dia menarik dana bersama untuk penggunaan pribadi, judi online, hadiah untuk Rina, perjalanan. Hamidah mengambil spreadsheet itu. Matanya memindai kolom-kolomnya. Dia menghabiskan lebih dari 300 juta rupiah untuk poker online tahun lalu. Rupanya, kataku, aku merasakan rona malu. Aku tidak memeriksa detailnya. Aku hanya membayar total tagihannya. Ini penggelapan, Hamidah menyatakan dengan datar. Dia mengambil dana yang dipercayakan pada kemitraan pernikahan dan mengalihkannya untuk tujuan terlarang. Kita bisa berargumen bahwa ekuitas apapun yang mungkin dia klaim dibatalkan oleh pencuriannya. Dia bersandar di kursinya. Sari, begini situasinya. Secara hukum, kamu berada dalam posisi yang sangat kuat. Tapi secara praktis, hal-hal ini menjadi berantakan. Hakim membenci pertengkaran keluarga. Jika kita pergi ke pengadilan,
Itu akan memakan waktu 2 tahun. Orang tuamu akan bersaksi. Itu akan jelek. Aku tidak peduli, kataku. Aku ingin dia tidak punya apa-apa. Saya mengerti, kata Hamidah. Tapi ada cara yang lebih cerdas. Kita mainkan keserakahan mereka. Dia menyusun rencana. Kami akan menyebutnya perangkap madu. Mereka pikir kamu emosional dan lemah, Hamidah menjelaskan. Mereka pikir kamu putus asa untuk menjaga perdamaian. Jadi, kita akan bermain ke arah itu. Kita akan menyusun perjanjian penyelesaian. Kita akan membuatnya terlihat seperti kamu memberi mereka persis apa yang mereka inginkan. Perceraian cepat sehingga mereka bisa menikah dan menjadi keluarga sejati. Tapi dalam tulisan kecil, kita akan menentukan pembagian aset berdasarkan ketentuan ketat pranikah dan kepemilikan PT. Mereka tidak akan menandatangani itu, kata Dewi. Mereka akan melakukannya jika mereka tidak membacanya, bantah Hamidah. Atau jika mereka pikir mereka mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kita akan menyusunnya sehingga Budi melepaskan haknya atas nilai potensial saham perusahaanmu yang dia pikir sangat besar. Sebagai imbalan kamu tidak menuntutnya atas hutang judinya dan penipuan. Tapi aku tetap memiliki rumah, tanyaku. Pasti, kata Hamidah. Rumah tetap di PT. Perjanjian itu akan menyatakan bahwa Budi mengosongkan properti setelah keputusan perceraian final. Tetapi kita akan menyusun kata-katanya agar terdengar seperti transisi sementara. Kita akan membiarkan mereka percaya bahwa mereka menang sampai tintanya kering. Itu beresiko, kataku. Itu bergantung pada kesombongan mereka. Setuju, kata Hamidah. Tapi dari apa yang kamu ceritakan padaku, Budi dan adikmu bukan orang yang berorientasi pada detail. Mereka oportunis. Mereka akan melihat perceraian cepat dan pelepasan tuntutan hukum, dan mereka akan menandatangani. Aku ingat wajah Budi saat dia meninggalkan rumahku. Kamu hanya wanita tua yang pahit dengan spreadsheetmu. Dia meremehkanku. Dia selalu begitu. Ayo kita lakukan, kataku. Satu hal lagi, tambah Hamidah. Kita perlu mengamankan asetmu segera. Batalkan semua kartu kredit. Bekukan rekening bersama. Ubah rute gajimu hari ini, sekarang juga. Dia akan menyadarinya, kataku. Dia akan panik. Biarkan dia, kata Hamidah dingin. Dia menghabiskan uangmu untuk mengencani adikmu. Pesta sudah berakhir. Berjalan keluar dari kantor Hamidah, aku merasa lebih ringan dari tahun-tahun sebelumnya. Aku punya rencana. Aku punya tim. Aku langsung pergi ke bank. Aku duduk dengan manajer cabang dan secara sistematis membongkar kehidupan finansial yang dibangun Budi dan aku. Aku menutup kartu kredit. Aku menghapusnya sebagai pengguna resmi. Aku mentransfer sebagian besar tabungan kami ke rekening baru semata-mata atas namaku. Saat aku berjalan keluar dari bank, ponselku bergetar. Pemberitahuan dari aplikasi kartu kredit. Transaksi ditolak. Starbucks Rp120.000. Dia membeli kopi untuk 2 orang, latte untuknya mungkin, dan decaf untuk Rina. Dan untuk pertama kalinya, kartu itu tidak berfungsi. Aku tersenyum. Itu kemenangan kecil yang picik, tapi rasanya manis. Maaf Budi, bisikku ke ponsel. Sepertinya kamu bayar tunai hari ini. Tapi ujian sebenarnya belum datang. Aku harus mendatangi mereka. Aku harus menatap mata mereka dan berpura-pura hancur. Semua sambil memegang pisau yang akan memutus tali. Aku mengirim pesan ke ayahku. Aku siap bicara. Ayo bertemu. Perangkap sudah dipasang sekarang. Aku hanya harus memastikan aku tidak muntah saat melihat mereka. Kafe yang kupilih untuk pertemuan itu adalah wilayah netral. Rantai kopi korporat steril dengan pencahayaan neon dan musik jazz yang agak terlalu keras. Terletak di tengah-tengah antara rumah orang tuaku dan kantorku. Aku tiba 15 menit lebih awal. Bukan karena aku bersemangat,
tetapi karena aku harus masuk ke dalam karakter. Aku memeriksa pantulanku di jendela gelap. Aku mengenakan kardigan tertuaku, yang ada serat-serat kain di lengannya, dan melewatkan konsiler bawah mata biasaku. Aku membiarkan bahuku merosot. Aku harus terlihat seperti istri yang kalah, wanita yang telah kehilangan segalanya, dan putus asa untuk menyelamatkan sedikit harga diri. Hamidah duduk di sebelahku, tegas dan profesional, tetapi dia telah melembutkan tatapan seperti hiunya yang biasa. Ingat, bisiknya, menggeser dokumen tebal itu ke seberang meja. Kamu bukan CFO hari ini. Kamu adalah kakak yang patah hati. Biarkan mereka berpikir mereka membantumu dengan menandatangani ini. Aku mengangguk, perutku mulas. Itu bukan rasa takut lagi, itu antisipasi. Itu perasaan roller coaster yang merangkak naik ke puncak turunan besar. Budi dan ayahku tiba bersama. Budi tampak lelah tapi sombong, mengenakan blazer yang kubelikan 3 Natal yang lalu. Ayahku berjalan dengan postur kaku dan merasa benar sendiri yang dia adopsi ketika dia merasa dia adalah otoritas moral di ruangan itu. Mereka duduk tanpa berjabat tangan. Budi tidak mau menatap mataku. Sari, ayahku memulai. Suaranya sedikit bergemuruh. Aku senang kamu sudah sadar. Kami tidak ingin perang. Kami hanya ingin yang terbaik untuk bayi itu. Aku tahu ya, kataku, membiarkan suaraku sedikit pecah. Aku menatap tanganku, memutar cincin kawin yang masih kupakai untuk efek. Aku sudah banyak berpikir tentang apa yang dikatakan ibu, tentang menjadi kakak yang lebih dewasa. Budi mendongak. Minatnya memuncak. Jadi, kamu setuju dengan persyaratannya? Hamidah menyela dengan mulus. Sari setuju bahwa pertempuran hukum yang berlarut-larut akan merugikan kesehatan semua orang. Dia bersedia memberikan perceraian segera. Dia juga bersedia melepaskan haknya untuk menuntut Anda, Budi, atas penyimpangan akuntansi tertentu yang kami temukan. Budi tersentak. Penyimpangan? Aku sudah bilang itu biaya konsultasi. Apapun masalahnya, lanjut Hamidah dengan lambaian tangannya. Sari bersedia melepaskannya. Dalam semangat melangkah maju, aku menatap Budi mengerahkan semua kesedihan yang aku bisa. Aku tidak ingin lawanmu, Budi. Aku mencintaimu. Jika Rina adalah orang yang kamu inginkan, jika dia bisa memberimu keluarga yang tidak bisa kuberikan, aku berhenti menyeka air mata palsu. Maka aku tidak akan menghalangimu. Ayahku menghela napas, bahunya rileks. Gadis pintar, Sari. Aku tahu kamu punya hati yang baik. Namun, kata Hamidah, mendorong dokumen itu ke arah mereka. Untuk membuat ini mengikat secara hukum dan cepat, agar kalian bisa menikahi Rina sebelum bayi lahir, kita perlu menandatangani perjanjian penyelesaian hari ini. Ini memberikan perceraian atas dasar perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Ini menyatakan bahwa masing-masing pihak menyimpan aset yang dimiliki atas nama tunggal mereka dan melepaskan semua klaim atas pendapatan masa depan pihak lain. Budi mengerutkan kening, mengamati tumpukan kertas tebal itu. Bagaimana dengan rumahnya? Email itu bilang aku dapat rumahnya. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Anda akan mempertahankan tempat tinggal di alamat Jalan Mawar, kata Hamidah hati-hati, menggunakan kata-kata yang sangat spesifik. Dan Sari akan mengosongkan tempat itu. Ini juga mencakup klausul di mana Sari setuju untuk tidak menuntut pembayaran kembali 750 juta rupiah dalam dana pernikahan yang Anda habiskan untuk keterlibatan luar. Mata Budi membelalak melihat angkanya. Dia melirik ayahku. Dia tahu jika angka itu keluar di pengadilan, dia akan terlihat seperti pencuri. Bagaimana dengan tunjangan? Tanya Budi. Serakah sampai akhir. Aku tidak bisa membayar tunjangan, Budi, bisikku. Tapi aku menyerahkan rumah itu. Aku memberimu rumah untuk bayimu. Bukankah itu cukup? Ayahku menyenggol Budi. Ambil kesepakatannya, nak.
Rumah di pinggiran kota ini bernilai miliaran. Dia memberimu ekuitasnya. Jangan memaksanya. Budi melihat dokumen itu. Dia membalik halaman dengan cepat. Aku menahan napas. Jika dia membaca bagian 12 yang berkaitan dengan hak properti entitas pihak ketiga atau PT, permainan berakhir. Tapi dia hanya membaca sekilas. Dia mencari tanda rupiah dan kata rumah. Dia berhenti di halaman tanda tangan. Dia mengambil pena. Ini berarti sudah berakhir? Tanyanya menatapku. Tidak ada tarik ulur. Kamu tidak akan mengejar ide bisnisku? Aku tidak akan menyentuh ide bisnismu, Budi, kataku. Itu janji yang mudah dibuat, karena dia tidak punya ide apapun. Dan kamu akan meninggalkan kami sendirian? Aku hanya ingin menghilang, kataku pelan. Dia menyeringai. Kemenangan ada di matanya. Dia pikir dia telah menghancurkanku. Dia pikir dia telah memenangkan rumah, gadis itu, dan kebebasannya. Semua sambil menimpakan tagihan padaku. Saat ini, saat aku melihat tangannya melayang di atas kertas, aku tahu tidak ada jalan kembali. Aku akan meledakkan seluruh hidupku hanya untuk membangun yang baru. Jantungku berdebar kencang di rusukku, bukan karena kesedihan, tetapi karena adrenalin pembunuhan. Jika Anda masih mendengarkan cerita ini, tolong bantu saya dengan menyukai cerita ini dan berkomentar nomor 1 di bawah. Itu memberitahu saya bahwa Anda luar biasa dan bahwa Anda bersama saya dalam perjalanan ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya. Tulis angka 1 supaya saya bisa melihat Anda. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi saat tinta menyentuh kertas. Budi menandatangani. Suara pena yang menggores di atas kertas terdengar keras di kafe yang sepi. Srek, srek. Suara seorang pria menandatangani surat kematiannya sendiri. Ayahku menandatangani sebagai saksi. Berseri-seri seolah-olah dia sedang menandatangani perjanjian damai yang mengakhiri perang yang dia mulai. Nah, kata ayah, menutup pena dan mendorong dokumen kembali ke Hamidah. Itu tidak terlalu sulit, kan? Sekarang kita semua bisa melanjutkan hidup. Ya, kataku berdiri. Kakiku terasa goyah, tapi aku memaksanya untuk bertahan. Aku akan mampir untuk mengemas sisa barang-barangku akhir pekan ini. Kamu bisa mendapatkan kuncinya hari Senin. Senin cocok, kata Budi, sudah mengeluarkan ponselnya. Mungkin untuk mengirim pesan ke Rina tentang kabar baik itu. Pastikan kamu meninggalkan mesin cuci dan pengering. Rina akan punya banyak baju bayi untuk dicuci. Aku mengangguk. Menggigit bagian dalam pipiku begitu keras hingga aku merasakan darah. Tentu saja, mesin cuci dan pengering tinggal. Aku berjalan keluar dari kafe bersama Hamidah, mempertahankan postur kalahku sampai kami berada di tikungan dan tidak terlihat. Saat kami aman, aku menegakkan tulang punggungku dan mengambil napas dalam-dalam dan bersih dari udara kota yang lembab. Apakah kita mendapatkannya? Tanyaku pada Hamidah, suaraku tegas. Hamidah mengangkat folder itu. Senyum jahat menyebar di wajahnya. Kita mendapatkannya. Dia melepaskan penemuan lebih lanjut. Dia melepaskan tunjangan. Dan yang paling penting, dia menandatangani pengakuan bahwa semua aset yang dipegang oleh entitas hukum pihak ketiga, PT, dikecualikan dari harta Gonogini. Dia pikir rumah itu aset pernikahan, kataku. Gelembung tawa histeris naik di tenggorokanku. Dia pikir, Hamidah mengoreksi. Secara hukum, dia baru saja setuju bahwa PT Sari Holdings adalah entitas pihak ketiga dan dia tidak memiliki klaim atasnya. Dia baru saja mengusir dirinya sendiri. Akhir pekan itu adalah kabur surrealis dari akting metode. Aku kembali ke rumahku, dan berkemas. Tapi aku tidak mengemas semuanya. Aku mengemas pakaianku, perhiasanku, dokumen pribadiku, dan hal-hal yang memiliki nilai sentimental hanya untukku.
Orang tuaku datang pada hari Minggu untuk mengawasi, guna memastikan aku tidak mencuri apapun yang menjadi milik bayi itu. Rina ada di sana duduk di sofaku, memakan camilanku, menunjukkan kepada Budi di mana harus menggantung lukisan norak baru yang dibelinya. "Sari," panggil Rina saat aku melakban kotak buku. "Tinggalkan penyedot debu Dyson itu. Punggungku sakit sekali. Aku tidak bisa menyeret yang berat." Aku menatapnya. Dia bersinar dengan kemenangan anak emas yang akhirnya memenangkan hadiah utama. Dia memiliki suamiku, rumahku, dan masa depanku. Atau begitulah pikirnya. "Tentu saja, Rin," kataku. "Dan mesin espresso itu," tambahnya. "Budi bilang kamu membuat latte yang enak. Aku perlu belajar. Tinggalkan itu." Ibuku masuk ke kamar, menggelengkan kepalanya. "Lihat, Sari, rasanya enak memberi, bukan? Kamu punya begitu banyak. Sudah sepantasnya berbagi dengan mereka yang kurang beruntung." "Ini menjernihkan," kataku. "Ya, jangan terlihat begitu masam tentang hal itu," tegur ibu. "Kamu wanita bebas sekarang. Kamu bisa fokus pada karirmu. Itu yang selalu kamu inginkan, kan? Tidak ada suami untuk dimasak, tidak ada anak untuk dikhawatirkan. Hanya kamu dan uangmu." Nada jijik dalam suaranya ketika dia mengatakan uang sangat terasa. Namun dia berdiri di rumah yang dibeli uangku, mengenakan sweater yang dibayar uangku. "Ya, Bu," kataku, mengangkat kotak terakhir. "Hanya aku dan uangku." Aku berjalan ke pintu. Budi berdiri di sana, mengulurkan tangannya untuk kunci yang seharusnya kuberikan padanya. "Tidak ada sakit hati, Sari," katanya, menawarkan tangan yang aku tolak untuk dijabat. "Semoga kita bisa berteman demi keluarga." "Teman?" ulangku, menatap matanya lekat-lekat. "Selamat tinggal, Budi. Nikmati rumahnya. Benar-benar nikmati." Aku menyerahkan seikat kunci padanya. Itu adalah kunci lama. Aku sudah menjadwalkan tukang kunci untuk Senin pagi, 1 jam setelah surat pengosongan dijadwalkan untuk diserahkan. Tapi dia belum perlu tahu itu. Aku berjalan ke mobilku, mobil sewaan. Karena aku telah menyembunyikan mobil perusahaan di garasi, rekomendasi Hamidah. Aku pergi, melihat mereka di kaca spion, orang tuaku melambai. Budi dan Rina berciuman di ambang pintu. Gambar sempurna dari keluarga bahagia. Aku menyetir 2 blok, menepi, dan muntah di semak-semak. Sandiwara itu berakhir. Rasa mual karena berpura-pura lemah, berpura-pura menerima pelecehan mereka, akhirnya menyusulku. Aku menyeka mulutku, menyesap air, dan melihat diriku di cermin. "Kamu berhasil," bisikku. "Sekarang, bakar semuanya sampai rata dengan tanah." 30 hari berikutnya adalah pelajaran dalam kesabaran. Ada masa tunggu untuk perceraian, bahkan yang tidak diperebutkan. Tapi karena kami telah mengajukan perjanjian penyelesaian segera, jam terus berdetak menuju keputusan akhir. Selama waktu itu, aku tinggal di apartemen perusahaan milik kantorku. Aku pergi bekerja. Aku tersenyum dalam rapat. Aku mengabaikan postingan yang Rina taruh di Instagram. Sangat senang bersarang dengan belahan jiwaku di rumah selamanya kami. Keterangan pada gambar kakinya di meja kopiku. Kamar bayi sedang disiapkan. Gambar Budi mengecat kamar tamuku, warna biru yang norak. Setiap gambar adalah bukti yang kusimpan untuk berjaga-jaga. Tapi senjata sebenarnya adalah dokumen yang telah diajukan Hamidah. Izinkan saya menjelaskan dengan tepat bagaimana jebakan itu bekerja, karena jika Anda adalah wanita dengan aset, Anda perlu tahu ini. 10 tahun yang lalu, seorang mentor memberitahu saya, "Sari, jangan pernah memiliki apapun atas nama Anda sendiri jika Anda bisa menghindarinya. Masukkan ke dalam piti. Itu melindungi Anda dari tuntutan hukum dan melindungi Anda dari kehidupan." Jadi, PT Sari Holdings memiliki rumah di Jalan Mawar itu.
Piti memiliki mobil itu. Piti memiliki akun investasi saya. Ketika saya menikahi Budi, dia menandatangani perjanjian pranikah, pisah harta. Dia malas, jadi dia tidak membacanya. Pranikah itu mengatakan, aset apapun yang dipegang oleh entitas hukum terpisah sebelum pernikahan tetap menjadi properti terpisah, terlepas dari siapa yang tinggal di dalamnya. Tapi keindahan mutlak dari manuver hukum Hamidah adalah ketentuan penyitaan klausul perselingkuhan dikombinasikan dengan perjanjian penyelesaian yang baru saja ditandatangani Budi. Perjanjian itu mengatakan, Gregory Budi setuju untuk mengosongkan tempat tinggal pernikahan setelah keputusan perceraian akhir menjadi efektif. Kecuali perjanjian sewa terpisah ditandatangani dengan pemilik properti. Budi pikir dia adalah pemilik properti baru karena perjanjian lisan kami dan hadiah rumah dariku. Dia pikir pemiliknya adalah kita atau dia. Dia tidak mengerti bahwa pemiliknya adalah sebuah perusahaan. Dan perusahaan tidak punya perasaan. Perusahaan tidak punya adik perempuan. Perusahaan hanya punya kontrak. Dan karena Budi tidak memiliki perjanjian sewa dengan PT Sari Holdings, saat hakim mengecap final pada perceraian kami, Budi menjadi pelanggar hukum, trespasser. Ini brutal, kata Dewi suatu malam saat kami minum anggur di apartemen sementaraku. Ini adalah hal terindah dan terbrutal yang pernah kulihat. Harus begitu, kataku, melihat keluar ke lampu kota. Jika aku hanya melawan mereka, hakim mungkin memberinya rumah hanya agar bayi itu punya atap di atas kepalanya. Hakim bersimpati pada anak-anak, tapi dengan cara ini, dia menyerahkannya sendiri. Dia setuju untuk pergi. Dia hanya tidak tahu kapan. Bagaimana dengan uangnya? Tanya Dewi. Rekening bersama ditutup, kataku. Kartu kredit dibatalkan, tapi aku membiarkan satu akun terbuka yang terikat pada pembayaran otomatis untuk listrik rumah. Kenapa? Karena aku ingin lampu tetap menyala sampai setelah pernikahan. Aku tersenyum. Aku ingin mereka merasa nyaman. Aku ingin mereka merasa aman. Kamu menakutkan, tawa Dewi. Aku hanya seorang CFO. Aku mengangkat bahu. Aku mengelola risiko. Pada hari ke-29, hakim menandatangani keputusan itu. Aku resmi bercerai. Aku resmi lajang, dan secara hukum, Budi resmi menjadi penyerobot lahan. Hamidah meneleponku. Sudah ditandatangani. Surat pengosongan sudah siap, tukang kunci siaga. Jasa pindahan dipesan untuk menaruh perabotanmu di gudang. Tunggu, kataku. Jangan kirim jasa pindahan dulu. Biarkan mereka mengadakan pernikahan dulu. Kamu ingin mereka mengadakan resepsi di rumahmu? Tanya Hamidah bingung. Tidak, kataku. Resepsinya di gedung serbaguna karena mereka pelit. Tapi mereka akan kembali ke rumah untuk malam pengantin mereka. Saat itulah kita menyerang. Itu dingin, Sari. Mereka mencuri suamiku dan mencoba mencuri masa depanku, kataku. Dingin adalah satu-satunya suhu yang tersisa padaku. Aku menutup telepon. Aku melihat kalender. Sabtu. Pernikahan itu hari Sabtu. Aku mengirim hadiah. Itu bukan pemanggang roti. Itu adalah juru sita pengadilan. Saya jelas tidak menghadiri pernikahan itu. Tetapi di zaman media sosial, Anda tidak perlu hadir untuk menyaksikan kecelakaan kereta api. Anda hanya butuh akun palsu. Pernikahan Budi dan Rina adalah bukti dari delusi mereka. Sepupuku Mike yang diam-diam ada di pihakku, tapi takut kemarahan ibuku, memberiku laporan waktu nyata melalui teks. Rina pakai putih, sangat putih, dan tiara. Terlihat seperti hiasan kue yang meleleh. Budi mabuk, memberitahu semua orang bagaimana investasinya berkembang. Ibumu menangis saat bersulang tentang bagaimana cinta sejati selalu menemukan jalan. Aku pikir aku mau muntah. Aku duduk di apartemenku menggulir foto-foto itu.
Itu mereka, mantan suamiku dan adikku memotong kue yang aku tahu ayahku yang bayar. Mereka tampak penuh kemenangan. Mereka tampak seperti lolos dari pembunuhan. Keterangan Rina di bawah postingannya. Akhirnya, Nyonya Budi, sangat senang memulai hidup kami di rumah selamanya kami. Tagar belahan jiwa, tagar bahagia, tagar maaf gak maaf. Tagar-tagar maaf gak maaf itu adalah sedotan terakhir. Dia tidak hanya bahagia, dia menyombongkan diri. Dia ingin aku melihatnya. Dia ingin aku tahu dia telah menang. Aku melihat jam, pukul 9 malam. Resepsi mulai mereda. Sebentar lagi mereka akan kembali ke Jalan Mawar. Aku menelpon perusahaan keamanan swasta yang disewa Hamidah. Mulai fase 2, kataku. Dimengerti Ibu Sari, kami di posisi. Tukang kunci sudah selesai. Surat pemberitahuan sudah ditempel. Aku merasakan lonjakan adrenalin yang begitu kuat hingga membuat tanganku gemetar. Ini dia. Saat mereka berdansa lambat, sebuah tim mengubah setiap kunci di rumahku. Saat mereka melempar bunga, jurusita menempelkan pemberitahuan pengosongan oren terang di pintu depan, pintu belakang, dan garasi. Dan saat mereka masuk ke mobil baru menikah mereka, saya dan ayahku, karena aku sudah menarik mobil perusahaan, tim keamananku parkir di seberang jalan, siap menegakkan hukum. Aku membayangkan perjalanan mereka. Mereka mungkin tertawa. Budi mungkin melonggarkan dasinya, berpikir tentang menggendong pengantinnya yang hamil melewati ambang pintu rumah yang dia usir aku darinya. Dia mungkin berpikir tentang betapa pintarnya dia, bagaimana dia mengalahkan sistem. Dia tidak tahu, sistem telah dicurangi melawannya sejak awal. Aku menuangkan segelas air soda. Aku tidak butuh alkohol untuk mematikan rasa ini. Aku ingin merasakan setiap detiknya. Selamat hari pernikahan, Rin. Aku bersulang ke ruangan kosong. Selamat datang di dunia nyata. Ponselku bergetar. Itu Mike lagi. Mereka baru saja pergi, menuju ke arahmu. Semoga beruntung, Sari. Beri mereka neraka. Aku menyambar mantelku. Aku tidak akan tinggal di apartemen. Aku harus melihat ini. Aku menyetir ke lingkungan lamaku dan parkir 3 rumah jauhnya, tersembunyi di balik bayang-bayang pohon beringin besar. Aku mengawasi jalan. Sepi. Hujan sudah berhenti, meninggalkan aspal licin dan hitam. Rumah itu, rumahku, gelap. Aku mematikan listrik dari jarak jauh melalui aplikasi rumah pintar 5 menit yang lalu. Lampu depan menyapu jalan. Mobil masuk ke jalan masuk. Itu mereka. Pertunjukan akan segera dimulai. Adegan itu terungkap dengan presisi sinematik. Pintu mobil Budi terbuka dan dia tersandung keluar, masih dengan tuxedo, tampak sedikit goyah di kakinya. Dia berjalan memutar untuk membukakan pintu untuk Rina. Dia muncul. Gaun putihnya menyeret di aspal basah, memegangi perutnya secara teatrikal. Mereka berjalan menaiki jalan setapak ke beranda depan. Aku menurunkan jendelaku 1 inci, cukup untuk mendengar. "Kenapa lampunya mati?" Rina merenyek. Suaranya melengking di udara malam. "Aku sudah bilang biarkan lampu teras menyala." "Aku sudah menyalakannya," gumam Budi. "Bohlamnya pasti putus. Tenang sayang, kita di rumah." Dia meraba-raba saku untuk mencari kunci. Kunci yang kuberikan padanya. Kunci lama. Dia memasukkan kunci ke lubangnya. Dia memutar. Tidak ada apa-apa. Dia menggoyangkannya, menariknya keluar, mengelapnya di celananya dan mencoba lagi. Dia menekan bahunya ke pintu. Tidak bergerak. "Apa yang salah denganmu?" bentak Rina. "Buka pintunya, aku mau pipis." "Macet," gerutu Budi. "Pasti karena kelembapan." Dia mencoba lagi, memutar lebih keras. "Sialan!" teriak Budi, menendang pintu.
Saat itulah lampu sorot sensor gerak yang kuaktifkan dari jarak jauh, tiba-tiba menyala terang, memandikan mereka dalam cahaya putih yang menyilaukan. Dan saat itulah mereka melihatnya. Kertas oranye terang yang ditempel tepat setinggi mata. Pemberitahuan pengosongan dan peringatan dilarang masuk. Budi merobeknya dari pintu, menyipitkan mata untuk membacanya. "Apa ini?" tanya Rina, mengintip dari balik bahunya. Itu bilang kita menerobos masuk, Budi tergagap. PT Sari Holdings. Sari, dia meraung. Sari! Dia berbalik, memindai kegelapan, mencari perkelahian. Aku tahu itu kamu. Ini rumahku. Kamu tidak bisa mengusirku. Dia memungut batu hiasan dari taman dan mulai menuju jendela ruang tamu. Jangan lakukan itu, Budi, bisikku pada diri sendiri. Sebelum dia bisa melemparnya, sedan tak bertanda di seberang jalan menyala dengan lampu strobo merah dan biru. Dua petugas keamanan swasta berseragam, tetapi dengan wewenang menangkap keluar dari mobil. "Jatuhkan batunya, Pak," perintah salah satu dari mereka, tangannya di senjata sampingnya. Budi membeku. "Pak petugas, syukurlah. Mantan istriku, dia mengunci kami di luar. Ini rumahku. Aku punya istri hamil di sini. Anda harus membiarkan kami masuk." Petugas itu berjalan menaiki jalan setapak, tenang dan berwibawa. "Pak, menjauh dari pintu. Boleh saya lihat kartu identitas Anda?" Budi meraba-raba dompetnya. "Aku tinggal di sini, Jalan Mawar nomor 42. Periksa catatan Anda." Petugas melihat KTP, lalu ke tablet yang dipegangnya. "Saya memiliki akta di sini yang mencantumkan pemilik sebagai PT Sari Holdings, dan saya memiliki perintah pengadilan yang ditandatangani kemarin yang menyatakan bahwa Bapak Gregory Budi setuju untuk mengosongkan tempat segera setelah perceraian." "Itu formalitas," teriak Budi, ludah beterbangan. "Kami punya perjanjian lisan, dia memberikannya padaku." "Perjanjian lisan tidak membatalkan perintah pengadilan, Pak," kata petugas itu. "Dan karena Anda bukan lagi penghuni, dan Anda baru saja mencoba memecahkan jendela, Anda saat ini melakukan pelanggaran hukum. Anda harus pergi." "Pergi?" Rina menjerit. "Pergi kemana? Kami tinggal di sini. Semua barang kami ada di dalam. Ranjang bayiku ada di sana." "Barang pribadi Anda telah dikemas dan dipindahkan ke unit penyimpanan," petugas itu membacakan dari tabletnya. "Ini alamat dan kunci unitnya." Dia mengulurkan kunci kuningan kecil ke Budi. "Kamu mengemas barang-barangku?" Rina tampak ngeri. "Kamu menyentuh pakaian dalamku? Ini ilegal. Aku menelpon ayahku." "Anda bisa menelpon siapapun yang Anda suka," kata petugas itu. "Tapi Anda tidak bisa tinggal di sini. Jika Anda tidak berada di mobil Anda dan pergi dalam 3 menit ke depan, saya akan menangkap Anda karena menerobos masuk dan percobaan vandalisme." Budi melihat rumah itu. Dia melihat stiker oranye. Dia melihat kunci yang tidak berguna di tangannya. Realitas akhirnya memotong alkohol dan kesombongan itu. Dia tidak memiliki apa-apa. Dia adalah tamu yang sudah terlalu lama bertamu. "Sari!" dia berteriak ke malam lagi, menatap tepat ke pohon beringin tempat aku bersembunyi, meskipun dia tidak bisa melihatku. Kamu merencanakan ini? Kamu membiarkan kami merencanakan pernikahan karena tahu kamu akan melakukan ini?" Aku tersenyum. Iya, aku melakukannya." "Peringatan terakhir," kata petugas itu, melangkah lebih dekat. "Di dalam mobil, sekarang." Rina mulai terisak. Itu adalah raungan yang keras dan jelek. "Malam pengantinku! Kamu merusak malam pengantinku!" Budi mendorongnya ke arah mobil. "Diam, Rin. Masuk saja ke mobil." "Jangan dorong aku!" teriak Rina balik. "Ini salahmu. Kamu bilang kamu sudah menanganinya. Kamu bilang dia lemah. Dia menipuku." Mereka saling berteriak saat mereka merangkak kembali ke sedan ayahku. Budi membanting pintu, mundur dari jalan masuk, dan melesat pergi, ban berdecit di aspal basah. Para petugas melihat mereka pergi, lalu mematikan lampu mereka dan kembali ke pos mereka.
Kesunyian jatuh di jalan mawar. Aku bersandar di kursiku. Jantungku berdebar kencang, tapi jiwaku bernyanyi. Mereka gelandangan di malam pernikahan mereka. Tapi aku belum selesai. Rumah hanyalah tempat berlindung. Sekarang, aku harus mengambil makanannya. Fase selanjutnya dari rencanaku bergantung pada fakta bahwa Budi dan Rina adalah makhluk kebiasaan dan merasa berhak. Aku tahu persis kemana mereka akan pergi. Hanya ada satu hotel mewah di kota yang mereka anggap layak untuk mereka, Ritz-Carlton, atau hotel setara di Jakarta. Aku menyetir ke sana, menjaga jarak aman. Benar saja, mobil ayahku diparkir di depan. Budi menyerbu ke lobi. Rina mengikuti di belakang. Gaun putihnya sekarang berlumpur karena amukannya di jalan masuk. Aku parkir dan menyelinap ke lobi, memposisikan diriku di balik pohon palem besar, di pot di mana aku bisa melihat meja resepsionis. Budi membanting tangannya di meja marmer. Aku butuh suite, presidensial kalau ada. Rumahku, kami punya darurat pipa. Berbohong sampai akhir. Resepsionis mengetik sesuatu. Tentu Pak, kami memiliki suite yang tersedia. Harganya 20 juta rupiah per malam plus pajak. Bolehkah saya minta kartu kredit untuk insiden? Budi mengeluarkan kartu hitamnya, yang dulu terikat dengan bonus perusahaanku, yang telah kubatalkan jam 9 pagi tadi. Dia menggeseknya. Resepsionis mengerutkan kening. Maaf Pak, kartu ini telah ditolak. Jalankan lagi, bentak Budi. Itu kartu premium, tidak ada limit. Sistem mengatakan kartu itu telah dilaporkan hilang atau dicuri, katanya. Suaranya 1 desibel lebih pelan. Dicuri? Wajah Budi memerah. Coba yang ini. Dia menyerahkan kartu bersama. Ditolak. Budi mulai berkeringat. Dia menepuk sakunya. Dia mengeluarkan kartu debit, kartu pribadinya, yang terikat pada rekening tempat dia menyimpan uang konsultasinya. Yang ini bisa, katanya dengan percaya diri. Resepsionis menjalankan kartu itu. Dia menunggu. Dia mendongak, sedikit rasa kasihan di matanya. Pak, dana di rekening tidak mencukupi. Apa? Teriak Budi. Ada 75 juta di sana kemarin. Memang ada. Tapi ingat hutang judinya, yang berhenti kubayar. Kasino memiliki hak gadai. Saat pelindungan bersama dicabut oleh keputusan perceraian, para kreditur menerkam dan menyita rekening pribadinya. Hamidah telah memberitahu mereka. Rina berjalan mendekat, menyeka maskara yang luntur dari wajahnya. Pakai saja kartuku, Budi, ya Tuhan. Dia merogoh tasnya dan mengeluarkan kartu. Itu adalah kartu tambahan dari rekeningku. Bu, kartu itu juga tidak valid, kata resepsionis. Keheningan di lobi memekakan telinga. Orang-orang menatap. Seorang pengantin wanita dengan gaun kotor dan pengantin pria tanpa uang. Kami punya uang tunai, Budi tergagap. Dia membuka dompetnya. Dia mungkin punya 300 ribu. Tidak cukup untuk motel di pinggiran kota, apalagi Ritz-Carlton. Aku harus menelpon, kata Budi, suaranya gemetar. Dia mengeluarkan ponselnya. Dia memutar nomorku. Aku melihat ponselku menyala di tasku. Aku membiarkannya berdering. Dia memutar nomor orang tuaku. Ayah? Aku mendengar suaranya pecah. Dia mengusir kami. Dia membatalkan kartu. Kami di Ritz. Kami tidak bisa bayar. Kami tidak punya tempat tujuan. Aku tidak bisa mendengar jawaban ayahku. Tapi aku melihat wajah Budi jatuh. Apa maksudmu kamu tidak bisa datang? Ya, aku tahu ini sudah larut, tapi Rina hamil. Baik, kami akan datang padamu. Dia menutup telepon dan menatap Rina. Ayahmu bilang kita bisa tidur di sofa lipat di ruang kerjanya. Sofa? Rina menjerit. Aku pengantin, aku hamil, aku tidak bisa tidur di sofa. Ya, kita tidak bisa tidur di sini. Budi berteriak balik, kehilangan kendali.
Kita tidak punya uang, Rin. Dia mengambil semuanya. Dia mengambil setiap sen terakhir. Kamu bilang kamu punya uangmu sendiri, tuduh Rina mendorongnya. Kamu bilang kamu taipan. Aku menghabiskan uangnya, Budi mengaku, suaranya bergema di bawah langit-langit tinggi. Itu semua uangnya. Apakah kamu puas sekarang? Resepsionis berdaham. Pak, Bu, saya harus meminta Anda pergi. Anda mengganggu tamu lain. Mereka berjalan keluar dari hotel. Jalan memalukan untuk mengakhiri semua jalan memalukan. Tidak ada suite mewah. Tidak ada sampahnya. Hanya perjalanan dingin kembali ke rumah orang tuaku untuk tidur di sofa yang menonjol di ruangan yang berbau koran tua. Aku berjalan ke bar lobi. Sampainya, aku memberitahu bartender. Gelas termahal yang Anda punya. Merayakan sesuatu? Tanyanya. Kebebasan, kataku. Dan keadilan. Senin pagi. Aku berjalan ke gedung kantorku merasa seperti berjalan di udara. Penjaga keamanan mengangguk padaku. Asistenku, yang tidak menyadari drama akhir pekan itu, menyerahkan kopiku. Anda punya jadwal padat, katanya. Dan keluarga Anda ada di lobi. Mereka menuntut untuk bertemu Anda. Kirim mereka ke ruang konferensi B, kataku tenang. Dan panggil Hamidah. Katakan padanya untuk membawa foldernya. Oh, dan minta Pak Hendra dari legal bergabung dengan kami. Aku memperbaiki riasanku. Eyeliner tajam, lipstik merah, setelan jas. Aku bukan lagi Sari si korban. Aku adalah penguasa alam semestaku sendiri. Aku masuk ke ruang konferensi B. Mereka semua ada di sana. Ibuku tampak kelelahan. Ayahku sangat marah. Budi dengan pakaian yang sama seperti kemarin tampak tidak mandi. Rina menangis pelan di sudut. Monster, jerit ibuku begitu aku masuk. Bagaimana bisa kamu? Di malam pernikahan mereka. Aku duduk di ujung meja. Silakan duduk. Kita punya bisnis untuk dibahas. Bisnis? Budi membanting tinjunya ke meja. Kamu mencuri rumahku. Kamu mencuri uangku. Aku mengambil kembali propertiku, koreksiku. Dan aku berhenti mensubsidi penipuanmu. Kami akan menuntutmu, teriak ayahku. Kami akan memberitahu semua orang apa yang kamu lakukan. Memberitahu mereka apa? Tanyaku. Bahwa aku mengusir mantan suamiku dari rumah yang bukan miliknya. Bahwa aku berhenti membayar untuk adikku yang sudah dewasa. Silakan, tapi sebelum kalian melakukannya, kalian mungkin ingin melihat ini. Hamidah masuk, diikuti oleh penasihat perusahaan kami. Dia meletakkan binder tebal di atas meja. Ini, kataku, mengetuk binder itu, adalah audit keuangan 5 tahun terakhir. Budi, kamu menggelapkan lebih dari 1,5 miliar rupiah dari rekening bersama kami untuk judi dan hadiah tidak sah. Itu pidana. Budi menjadi pucat. Dan Rina, aku menatap adikku. Ini adalah tanda terima untuk perhiasan, perjalanan, pakaian, semua dibayar dengan uang curian. Di mata hukum, itu membuatmu menjadi penadah barang curian. Rina berhenti menangis. Aku tidak tahu. Ketidaktahuan bukanlah pembelaan, kata Hamidah tajam. Sekarang, lanjutku, berdiri. Ini tawaranku. Aku tidak akan mengajukan tuntutan pidana terhadap Budi. Aku tidak akan menuntut Rina untuk pengembalian aset. Aku tidak akan menuntut kalian, ibu dan ayah, untuk uang yang aku pinjamkan selama bertahun-tahun yang kalian lupa bayar. Orang tuaku menyusut di kursi mereka. Sebagai imbalannya, kataku, kalian semua akan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Kalian tidak akan pernah menghubungiku lagi. Kalian tidak akan pernah datang ke kantorku. Kalian tidak akan pernah datang ke rumahku. Dan kamu, aku menunjuk Budi, akan mengakui bahwa hutang yang kamu miliki ke kasino dan dirjen pajak adalah hutangmu sendiri. Pajak? Budi mencicit. Oh iya. Aku tersenyum.
Aku mengajukan klaim pasangan tidak bersalah pagi ini. Kenter, pajak tahu kamu gagal melaporkan pendapatan judi itu. Mereka akan menghubungimu. Budi meletakkan kepalanya di tangannya. Dia tamat. Kamu menghancurkan kami, bisik ibuku. Kami keluarga. Tidak, kataku. Suaranya keras seperti baja. Kalian adalah parasit. Aku adalah inangnya. Aku hanya menyembuhkan infeksi. Bagaimana dengan bayinya? Rina meratap. Keponakanmu, dia butuh rumah. Aku menatap Rina. Aku menatap perutnya. Dan aku memainkan kartu terakhirku yang telah kusimpan. Tentang bayi itu, kataku, menarik lembar terakhir dari binder. Budi, ingat ketika kita mencoba bayi tabung, kamu menolak untuk dites. Budi mendongak, bingung. Jadi, aku meminta dokter menjalankan tes pada sampel yang kamu berikan untuk alat tes di rumah yang kita coba dulu. Aku menemukan hasilnya di mejamu. Kamu menyembunyikannya. Aku menggeser kertas itu padanya. Kamu punya kondisi genetik, Budi. Azoospermia. Kamu memiliki jumlah sperma 0. Kamu mandul. Ruangan itu benar-benar sunyi. Kamu bisa mendengar dengungan. Budi melihat kertas itu. Lalu dia melihat Rina. Warna darah terkuras dari wajah Rina. Dia tampak seperti hantu. Rin? Suara Budi adalah bisikan berbahaya. Rin, bayi siapa itu? Aku... Rina tergagap. Tes itu salah. Sari memasukkannya. Itu dari klinik, Budi, kataku. Telepon mereka. Budi berdiri. Kesadaran mulai muncul padanya. Dia telah meledakkan hidupnya, kehilangan istri kayanya, kehilangan rumah, dan berhutang demi seorang anak yang bukan miliknya. Siapa dia? Budi meraung, mencengkeram lengan Rina. Itu cuma sekali, Rina berteriak. Dengan pelatihku, itu tidak berarti apa-apa. Aku butuh kamu menikahiku. Aku butuh stabilitas. Kamu menjebakku, Budi berteriak. Kamu menghancurkan hidupku demi anak haram. Dia menerjang Rina. Keamanan langsung menangkapnya, menahannya. Keluarkan mereka, kataku pada penjaga. Semuanya. Saat mereka diseret keluar, Budi meneriakkan kutukan. Rina melolong. Orang tuaku tampak tua dan kalah. Aku tidak merasakan apa-apa. Bukan sukacita, bukan kesedihan, hanya ketenangan. Ketenangan dari lembaran baru. Pengungkapan tentang bayi itu adalah bom nuklir yang menguapkan apa yang tersisa dari aliansi mereka. Aku tidak perlu melakukan apapun lagi. Aku hanya melihat dampaknya dari jarak yang aman. Budi ditangkap karena penyerangan hari itu di kantorku. Dia menghabiskan 1 malam di sel. Ketika dia keluar, dia tidak punya tempat tujuan. Orang tuaku menolak menerimanya kembali. Lagi pula, dia bukan lagi ayah dari cucu mereka. Dia hanyalah pria bangkrut dan kasar yang telah mempermalukan mereka. Hidup Rina meledak. Orang tuaku dihadapkan dengan rasa malu seorang putri yang dihamili oleh pelatih gym acak dan hilangnya fantasi menantu kaya mereka berbalik melawannya. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Aku mendengar ibuku berteriak padanya melalui telepon lagi. Terima kasih atas pembaruannya, Mike. Kamu punya angsa emas dan kamu membunuhnya. Mereka tidak peduli dengan moralitas. Mereka peduli bahwa penipuan itu gagal. Budi mengajukan pembatalan nikah berdasarkan penipuan. Mengklaim Rina telah menipunya untuk menikah. Dia juga mencoba menuntutku lagi, mewakili dirinya sendiri karena dia tidak mampu membayar pengacara. Hakim membuang kasus itu dalam 5 menit dan memerintahkannya untuk membayar biaya hukumku. Karena dia tidak bisa membayar, dia harus menyatakan pilot. Dan bayi itu, pelatihnya ternyata adalah mahasiswa 20 tahun tanpa uang dan tidak berminat menjadi ayah.
Rina menghadapi menjadi ibu tunggal dengan aset nol, tinggal di kamar tidur masa kecilnya, mendengarkan ibunya mengeluh setiap hari tentang betapa dia menjadi beban keuangan. Sekitar 2 bulan kemudian, aku mendapat surat dari Budi. Itu diteruskan ke kantorku. Sari, aku tahu aku salah. Aku lemah. Rina memanipulasiku. Dia memainkan rasa tidak amanku. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku bingung. Tolong, mari kita bicara. Aku tinggal di mobilku. Aku tidak punya apa-apa. Kamu adalah satu-satunya hal baik yang pernah terjadi padaku. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku membacanya 2 kali. 10 tahun yang lalu, aku akan menangis. Aku akan berpikir, dia sakit. Aku perlu membantunya. Tapi aku melihat tulisan tangan itu. Tangan yang sama yang telah menandatangani harga diriku demi rumah yang tidak dia miliki. Aku mengambil spidol merah. Aku menulis, kembalikan ke pengirim, di amplop, dan menjatuhkannya ke mesin penghancur kertas. Aku tidak membencinya lagi. Aku hanya tidak peduli. Dia orang asing. Pelajaran yang dipetik dengan cara yang sulit. Kehancuran klan Dharma total. Orang tuaku, tanpa bantuan gulananku, tidak mampu membiayai gaya hidup mereka. Mereka harus menjual rumah di Jakarta Selatan itu. Rumah tempat aku tumbuh. Rumah tempat aku selalu menjadi yang kedua. Mereka pindah ke apartemen 2 kamar kecil di lingkungan yang kurang diminati. Rina harus mencari pekerjaan nyata. Dia mulai bekerja sebagai resepsionis di klinik gigi. Mike memberitahuku dia terlihat 10 tahun lebih tua dan mengeluh kepada siapapun yang mau mendengarkan tentang bagaimana kakaknya yang jahat mencuri warisannya. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Orang-orang di kota melihat mobil polisi. Mereka tahu kebenarannya. Budi meninggalkan kota. Rumor mengatakan dia pindah kembali ke kampung halamannya untuk tinggal bersama saudaranya, bekerja di pusat panggilan. Aku mempertahankan ketiadaan kontak mutlak, no contact. Aku mengganti nomorku. Aku pindah ke rumah baru, penthouse modern yang ramping di pusat kota, jauh dari pinggiran kota. Aku menjual rumah di Jalan Mawar kepada pasangan muda yang baik. Aku tidak menginginkan kenangan itu. Suatu sore yang hujan, 6 bulan kemudian, aku bertemu ibuku di toko kelontong. Tak terelakkan di kota sebesar ini, kurasa. Dia tampak rapuh. Rambutnya bukan pirang sempurna seperti biasanya. Uban terlihat. Dia melihatku dan menghentikan keranjangnya. Sari, katanya. Suaranya bergetar. Aku berhenti. Aku tidak lari. Aku berdiri di tanahku. Bu Ratna, sapaku datar. Kami merindukanmu, katanya. Air mata menggenang di matanya. Ayahmu, dia tidak sehat. Jantungnya. Kami bisa menggunakan bantuan. Begitulah. Pancingan, rasa bersalah, jantungnya. Bantuan. Aku melihat wanita ini yang telah menyuruhku menyerahkan suamiku kepada adikku, yang memanggilku serakah, yang menghargaiku hanya selama aku berguna. Saya turut sedih mendengarnya, kataku sopan. BPJS atau asuransi ayah menanggung kondisi jantung. Anda harus menghubungi mereka. Sari, dia tersentak. Kami keluargamu. Tidak, kataku, membungkuk mendekat agar dia bisa mendengar setiap kata. Kamu membuat pilihanmu. Kamu memilih Rina. Kamu memilih kebohongan. Kamu tidak bisa kembali ke kebenaran hanya karena kebohongan berhenti membayar tagihan. Saya anak yang Anda lahirkan, tapi bagi Anda, saya hanya sapi perah, kataku. Saya sudah selesai membayar untuk penghinaan saya sendiri. Aku berjalan melewatinya. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku membeli belanjaanku, keju mahal, sebotol anggur yang enak,
hal-hal yang kusukai, dan berjalan keluar ke dalam hujan. Tapi kali ini, hujan terasa bersih. Rasanya seperti baptisan. Sudah setahun sejak makan malam neraka itu. Aku menulis ini dari balkon di Uluwatu, Bali. Aku mengambil cuti panjang, yang pertama dalam hidupku. Aku tidak bekerja. Aku hanya hidup. Gugatan itu adalah kenangan yang jauh. Rasa sakit adalah bekas luka yang memudar menjadi putih. Aku bertemu seseorang di sini. Namanya Arya. Dia arsitek. Dia tidak tahu tentang uangku dan dia tidak peduli. Dia suka aku pintar. Dia suka aku mengalahkannya bermain catur. Kemarin, kami duduk di tepi laut dan dia bertanya padaku, "Sari, kenapa kamu selalu memeriksa tagihan dengan sangat teliti?" Aku tersenyum, karena aku telah belajar bahwa jika kamu tidak mengaudit hidupmu sendiri, orang lain akan menggelapkan kebahagiaanmu. Aku memikirkan Rina, mungkin mengganti popok di apartemen sempit, pahit dan marah. Aku memikirkan Budi menjawab telepon di suatu tempat, memimpikan kehidupan yang dia buang. Mereka menginginkan segalanya. Mereka berakhir tanpa apa-apa. Aku tidak menginginkan apapun selain cinta, dan aku berakhir dengan segalanya. Kebebasanku, kekayaanku, dan akhirnya diriku sendiri. Aku menyadari saudari bayangan itu sudah pergi. Aku bukan bayangan. Aku adalah matahari. Aku hanya membiarkan mereka berdiri di cahayaku. Aku menyesap anggurku. Jenis anggur yang sama yang kuminum malam saat Dewi menyuruhku melawan. Untuk para auditor, bisikku ke laut. Dan laut berbisik kembali. Kamu menang. Jika Anda sudah mengalami hal seperti ini, jika Anda adalah orang yang selalu memberi dan tidak pernah menerima, dengarkan saya. Berhenti. Tutup rekeningnya. Ganti kuncinya. Anda berharga lebih dari apa yang bisa Anda sediakan untuk orang lain. Jangan menjadi saudari bayangan. Jadilah penguasa hidup Anda sendiri. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Tidak mudah untuk menceritakannya, tetapi itu perlu. Jika Anda menikmati menonton saya membongkar orang-orang yang mencoba membongkar saya, silahkan sukai cerita ini. Dan jangan lupa tulis angka 1 jika Anda sampai di akhir. Anda adalah keluarga sejati saya sekarang. Tetap kuat dan simpan bukti-buktinya. Dan begitulah, saat ombak Uluwatu membisikkan kemenangan kepada Sari, kita diingatkan akan kebenaran yang kuat. Harga diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak kita memberi kepada orang lain, tetapi oleh seberapa gigih kita melindungi cahaya kita sendiri. Perjalanannya bukan hanya tentang merebut kembali aset atau kebebasannya, itu tentang menemukan kembali kekuatannya, nilainya, dan keberanian untuk berdiri tegak menghadapi pengkhianatan. Kisah Sari mengajarkan kita bahwa ketahanan lahir bukan dari menghindari rasa sakit, tetapi dari menghadapinya secara langsung dan menggunakannya sebagai katalis untuk pertumbuhan. Dalam hidup, kita mungkin menghadapi orang-orang yang memanfaatkan kebaikan kita, atau mengira itu sebagai kelemahan. Tapi kekuatan sejati terletak pada mengetahui kapan harus menarik garis, kapan harus berkata cukup, dan kapan harus memprioritaskan kebahagiaan kita sendiri. Transformasi Sari dari saudari bayangan menjadi penguasa hidupnya sendiri mengingatkan kita bahwa kita tidak ditentukan oleh harapan atau manipulasi orang lain. Kita ditentukan oleh kemampuan kita untuk bangkit, membangun kembali, dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Apa yang Anda ambil dari cerita ini? Bagikan pemikiran Anda di bawah, atau cukup tulis, kerja bagus, jika refleksi ini bergema dengan Anda. Mari kita rayakan kekuatan di dalam diri kita masing-masing.